Siapa yang kita muna bija Habibie, anak bangsa berprestasi di kancah internasional. Sosok bija Habibie sangat dihormati oleh ilmuwan dunia, khususnya di bidang penerbangan. Selain dikenal sebagai orang paling cerdas di antara ahli penerbangan, beliau juga merupakan mantan Presiden Republik Indonesia ketiga. Banyaknya prestasi yang telah digapai oleh bija Habibie dan perannya dalam dunia penerbangan nasional maupun internasional merupakan sebuah contoh panutan bagi pemuda-pemudi bangsa Indonesia bahwa setiap orang dapat berkarya dan diakui dunia. Kisah Presiden RI ketiga B.J. Habibie akan dibahas dalam video ini. Di video ini adalah biografi B.J. Habibie dari mulai latar belakang keluarga hingga beliau menjadi sosok yang dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai mantan Presiden Republik Indonesia. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan informasi penting selanjutnya dari channel ini. Latar belakang keluarga B.J. Habibie. Pada 25 Juni 1936 adalah tempat dan tanggal lahir B.J. Habibie atau yang mempunyai nama lengkap Baharudin Yusuf Habibie. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Orang tuanya bernama Alwi Abdul Jalil Habibie dan Raden Ajeng Tuti Marini Puspawardojo. Ayah dari B.J. Habibie adalah seorang ahli pertanian yang berasal dari etnis Gorontalo Barbara Bugis dan ibunya beretnis Jawa yang merupakan anak dari spesialis mata di Yogyakarta yang bernama Puspawardojo. Dari biografi B.J. Habibie dapat diketahui bahwa beliau tumbuh dalam keluarga yang religius. Ayahnya, Alwi Abdul Jalil, selalu membacakan ayat suci Al-Quran setiap harinya. Bahkan Habibie sendiri mengatakan bahwa ia selalu merasa tenang apabila sang ayah membacakan Al-Quran di hadapannya. Dalam satu hari, ayahnya bisa membacakan 1-2 juz. Dari kebiasaan tersebut, tak heran apabila Habibie dapat membaca Al-Quran dengan fasih pada usia 3 tahun. Habibie kecil sangat gemar membaca dan olahraga menunggang kuda. Karena kebiasaannya itu, ia dikenal sangat cerdas ketika masih berada di sekolah dasar. Beliau harus kehilangan seorang ayah di saat usianya 14 tahun karena ayahnya terkena serangan jantung saat sholat Isya bersamanya pada tanggal 3 September 1950. Setelah sang ayah meninggal, kemudian ibunya menjual rumah dan kendaraan lalu pindah ke Bandung bersama Habibie dan saudaranya. Di Bandung, Habibie melanjutkan sekolah di Government Middle School. Di sekolah ini, ia mulai terlihat prestasinya dan menjadi sosok favorit di kalangan siswa lainnya. Masa-masa kuliah di ITB dan Jerman, karena kegigihannya dan kecerdasannya setelah lulus dari SMA pada tahun 1954, B.J. Habibie melanjutkan pendidikannya di ITB, Institut Teknologi Bandung. Pada masa itu namanya masih Universitas Indonesia Bandung. Beliau belajar teknik mesin di Fakultas Teknik di sana, namun hanya beberapa bulan saja beliau menempuh pendidikan di ITB karena pada saat itu beliau mendapatkan beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan pendidikannya di Jerman. Pada tahun 1955 sampai 1965, Habibie menempuh pendidikan di Jerman dengan mengambil spesialis konstruksi pesawat terbang teknik penerbangan di Rhein-Westfalen Aachen Technische Hochschule. Beliau mendapatkan beasiswa pada saat itu karena pemerintahan Indonesia di bawah Presiden Soekarno sedang menjalankan program dengan membiayai ratusan siswa cerdas Indonesia untuk menimba ilmu di luar negeri. Semasa kuliah di Jerman dijalani oleh Habibie dengan penuh perjuangan karena pendidikan di sana bukan hanya sebentar saja. Baginya musim liburan bukanlah untuk berlibur, melainkan mengisinya dengan ujian dan mencari uang untuk mencari buku untuk menunjang materi pendidikannya. Setelah masa liburan berakhir, kegiatannya hanya belajar dan kegiatan lainnya disampingkan oleh Habibie. Dalam biografi B.J. Habibie diketahui bahwa berkat kerja kerasnya, beliau mendapatkan gelar Ing dari Technische Hochschule Jerman pada tahun 1960. Gelar itu ia dapatkan dengan predikat sempurna dengan perolehan nilai rata-rata 9,5. Setelah mendapatkan gelar insinyur, beliau bekerja di suatu industri kereta api firma Tanbot di Jerman. Saat bekerja di perusahaan tersebut, beliau dapat menyelesaikan permasalahan perusahaan firma Tanbot yang sedang membutuhkan sebuah wagon untuk mengangkut barang-barang ringan bervolume besar. Habibie memecahkan permasalahan tersebut dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip konstruksi sayap pesawat terbang. Setelah itu, B.J. Habibie melanjutkan kembali pendidikannya untuk gelar doktor di Technische Hochschule die Fakultät für Maschinenwesen. Beliau mendapatkan gelar doktornya pada tahun 1965. Ia mendapatkan predikat summa cum laude dengan nilai rata-rata 10. Kehidupan Habibie setelah berkeluarga.
Dari biografi B.J. Habibie, kita juga dapat mengetahui kehidupan beliau setelah berkeluarga. B.J. Habibie atau yang biasa disapa Rudy oleh teman-temannya semasa pendidikan di Jerman, kemudian menikahi seorang wanita bernama Hasri Ainun Besari pada tanggal 12 Mei 1962. Setelah beliau menikah, ia membawa istrinya untuk tinggal di Jerman dan memoyong keluarganya untuk sama-sama hidup di Jerman. Maka perjuangan Habibie terasa lebih berat lagi. Bahkan di pagi hari Habibie harus berjalan ke tempat kerjanya yang jauh untuk menghemat pengeluaran. Setelah bekerja, ia belajar pada malam hari untuk kuliahnya. Selain itu, istrinya Hasri Ainun Habibie harus mengantri di tempat pencucian umum untuk mencuci baju demi menghemat pengeluaran keluarga. Dari pernikahannya ini, Habibie dan Ainun dikaruniai dua anak yang bernama Ilham Kafar dan Tariq Kemal. Rumus faktor Habibie. Yang menarik dari kisah inspiratif B.J. Habibie adalah ditemukannya rumus untuk menghitung keretakan atau crack propagation on random sampai ke atom oleh Habibie. Untuk menghargai kecerdasannya dan kontribusinya, persamaan tersebut diberi nama faktor Habibie. Karena itu beliau juga dijuluki sebagai Mr. Crack oleh para spesialis penerbangan. Pada tahun 1967, beliau mendapatkan gelar Profesor Kehormatan atau Guru Besar di ITB. Tidak hanya itu, B.J. Habibie juga mendapatkan gelar tertinggi di ITB yaitu Ganesha Praja Manggala. Dengan segala kecerdasan yang dimilikinya, beliau juga mendapatkan banyak pengakuan dan penghargaan dari lembaga kelas internasional. Pulangnya Habibie ke Indonesia. Setelah menempuh pendidikan 10 tahun di Jerman, Habibie pulang ke Indonesia memenuhi panggilan dari Presiden Indonesia. Pada saat itu ia menjabat lewat Presiden Soeharto. Di Indonesia, Habibie ditunjuk sebagai Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT selama 20 tahun. Tak hanya itu, beliau juga memimpin perusahaan BUMN industri strategis selama 10 tahun. Pada tahun 1995, beliau berhasil memimpin proyek pembuatan pesawat yang diberi nama N250 Gatot Kaca. Pesawat tersebut ialah pesawat pertama buatan Indonesia. Pesawat yang dirancang oleh Habibie selama 5 tahun itu merupakan pesawat satu-satunya di dunia yang menggunakan teknologi fly-by-wire. Dengan teknologi tersebut, pesawat itu mampu terbang tanpa guncangan berlebihan. Bisa dibilang teknologi tersebut merupakan teknologi terdepan dan canggih pada masa itu. Pada saat pesawat N250 Gatot Kaca mencapai masa jayanya, dan selangkah lagi mendapatkan sertifikasi dari Federal Aviation Accreditation, Presiden Soeharto saat itu menghentikan industri PT IPTN karena alasan krisis moneter. Pada zamannya, PT IPTN telah membangun pabrik di Eropa dan juga Amerika, namun sangat disayangkan hal itu harus terhenti dan terpaksa sebanyak 1.000 karyawan harus mencari pekerjaan ke luar negeri. Pengangkatan Habibie menjadi presiden setelah ditutupnya PT IPTN. B.J. Habibie yang pada masa itu masih menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi diangkat menjadi wakil presiden untuk mendampingi Presiden Soeharto pada tanggal 14 Maret 1998. Setelah beberapa bulan menjabat sebagai wakil presiden, gejolak politik di Indonesia memanas. Presiden Soeharto yang telah menjabat puluhan tahun diminta untuk lengser oleh rakyat Indonesia setelah mencapai puncaknya. Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Lengsernya Presiden Soeharto dari jabatannya. Pada saat itu, maka secara otomatis wakil Presiden B.J. Habibie diangkat menjadi presiden yang baru. Namun tak lama menjabat, B.J. Habibie pun dipaksa lengser setelah adanya sidang umum MPR tahun 1999. Hal itu dikarenakan lepasnya wilayah Timur dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun hanya 1,5 tahun beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Habibie tetap berusaha untuk mengembalikan kondisi negara. Kemudian beliau memberi kebebasan rakyat untuk beraspirasi sehingga Indonesia dapat membuat berbagai partai politik yang baru. Selain itu, mata uang Indonesia dapat ditekan dari Rp15.000 per dolar menjadi di bawah Rp10.000 saja. Beliau juga mampu melikuidasi bank yang bermasalah pada masa itu. Setelah lengser dari jabatan presidennya, B.J. Habibie menjadi rakyat biasa dan kembali bermukim di Jerman. Setelah melihat biografi B.J. Habibie, apakah kalian masih ragu untuk berkarya? Setiap muda dapat mengharumkan nama Indonesia dalam berkarya di kancah nasional ataupun internasional. Semoga video biografi B.J. Habibie ini bermanfaat untuk kita semua. 11 September 2019, Presiden ketika Indonesia Baharudin Yusuf Habibie meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto pada usia 83 tahun. Satu sosok terpenting Indonesia baru saja pulang. Selamat jalan B.J. Habibie. Semoga almarhum husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. April berkata, saya
Presiden Republik Indonesia. Atas nama negara, bangsa, dan tentara nasional Indonesia, dengan kini mempersembahkan kepada Ibu Pertiwi, jiwa raga dan jasa-jasa almarhum. Nama Profesor Dr. Ing Haji Aparudin Yusuf Habibie. Jabatan Presiden ketiga Republik Indonesia. Putra dari Bapak Alwi Abdul Jalil Habibie almarhum yang telah meninggal dunia demi kepentingan serta kemajuan negara dan bangsa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 pukul 18.05 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Dr. Citroto karena sakit. Semoga jalan dan waktu dan kedepannya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semuanya, dan arwahnya mendapat tempat yang semestinya di alam baka. Jakarta, 12 September 2019. Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia.